wabarakatuh. Hai sahabat semua, bertemu lagi dengan aku. Kalian bisa panggil dengan sebutan Kak Mita, biar lebih akrab gitu. Di musim pandemi kali ini, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Dan ingat pesan ibu, 3M. Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, wajib memakai masker. Dan yang ketiga, kalian wajib menjaga jarak. Dan juga kalian harus tetap di rumah, stay at home, belajar di rumah, dan melakukan aktivitas apapun di rumah. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan materi matematika kelas 5, yaitu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelumnya, kalian sudah tahu apa belum bagaimana cara mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pecahan? Untuk lebih jelasnya, kalian simak terus videonya ya. Nah, sahabat semua, kakak akan menjelaskan materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama, A. Penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan biasa. Yang kedua, penjumlahan pecahan campuran. Yang ketiga, penjumlahan pecahan dengan persen. Dan yang keempat, penjumlahan pecahan dengan desimal. Selanjutnya, ada pengurangan pecahan, yaitu B, pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pengurangan pecahan biasa. Yang kedua, pengurangan pecahan campuran. Yang ketiga, pengurangan pecahan dengan persen. Dan yang keempat, pengurangan pecahan dengan desimal. Nah, sahabat semua, kakak langsung masuk ke penjelasan materi ya. Poin A, ada penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada penjumlahan pecahan biasa. Untuk menjumlahkan pecahan yang berpenyebut tidak sama adalah dengan menyamakan penyebut pecahan-pecahan tersebut dengan mencari KPK-nya. Setelah itu, jumlahkan kedua pecahan tersebut. Selanjutnya, kakak masuk ke contoh soal ya, sahabat. Nah, contoh soalnya yaitu 3/8 ditambah 1/3. Jawab, 3/8 ditambah 1/3 sama dengan. Berhubung di sini soal penyebutnya berbeda, jadi kita langsung masuk ke langkah pertama, yaitu menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Yaitu KPK dari 8 dan 3 adalah 24. Maka samakan penyebutnya menjadi 24. Selanjutnya, 24 dibagi 8, hasilnya 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Jadi 9/24 ditambah 24 dibagi 3 sama dengan 8. 8 dikali 1 sama dengan 8. Jadi 8/24. Selanjutnya kita masuk ke langkah kedua. Jumlahkan pembilangnya, penyebutnya tetap. Jadi kita hanya menjumlahkan pembilangnya, yaitu 9 ditambah 8 hasilnya 17. Penyebutnya harus tetap, jadi penyebutnya 24, jadi hasilnya 17/24. Jadi 3/8 ditambah 1/3 sama dengan 17/24. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu penjumlahan pecahan campuran. Untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran ada beberapa cara. Yang pertama, ubahlah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, apabila penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan. Caranya yaitu mencari KPK dari penyebutnya. Yang ketiga yaitu jumlahkan kedua bilangan pecahan tadi, jumlah pembilangnya dan penyebutnya tetap ya. Dan yang keempat yaitu ubahlah
Hasilnya yang awalnya pecahan biasa menjadi ke pecahan campuran. Selanjutnya, kakak akan masuk ke contoh soal. Nah, contohnya yaitu 1/3/5 ditambah 5/6 sama dengan jawab. Langkah pertama yaitu kita ubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan campurannya yaitu 1/3/5. Kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu menjadi 8/5. Kemudian ditambah 5/6. Selanjutnya kita mencari KPK-nya. KPK 5 dari 6 adalah 30. Jadi 30 dibagi 5 hasilnya 6. Kemudian 6 dikali 8 hasilnya 48. Selanjutnya 30 dibagi 6 sama dengan 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Hasilnya menjadi 48 plus 25 per 30. Langkah selanjutnya yaitu jumlahkan pembilangnya namun penyebutnya tetap. Hasilnya adalah 73 per 30. Langkah selanjutnya ubah pecahan biasa menjadi ke pecahan campuran. Kita ubah 73 per 30 menjadi pecahan campurannya yaitu 2, 13 per 30. Jadi 1/3/5 ditambah 5/6 sama dengan 2/13 per 30. Nah, selanjutnya kita masuk poin ketiga yaitu penjumlahan pecahan persen. Untuk menyelesaikan soal penjumlahan pecahan persen, maka kita harus mengubah pecahan persen atau persen itu menjadi ke bentuk pecahan biasa. Misalnya nih, 25%. Kita ubah menjadi pecahan yaitu 25/100. Perlu kita ingat, persen itu per 100. Nah, untuk lebih jelasnya, kakak akan langsung masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu 1/4 ditambah 5%. Jawab. 1/4 ditambah 5% sama dengan langkah pertama yaitu kita harus mengubah pecahan campuran tersebut dan persen menjadi ke bentuk pecahan biasa. Yang 1/4 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/4. Selanjutnya 5% diubah menjadi pecahan biasa yaitu 5/100. Perlu diingat lagi ya, kakak ingatkan bahwa persen itu per 100. Selanjutnya kita menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 4 dan 100. Kita ketemunya KPK-nya yaitu 100. Maka kita samakan penyebutnya menjadi 100. Selanjutnya 100 dibagi 4 sama dengan 25. 25 dikali 5 sama dengan 125. Selanjutnya 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 kali 5 sama dengan 5. Maka 125/100 ditambah 5/100. Selanjutnya kita jumlahkan kedua pecahan tersebut. Pembilangnya dijumlahkan namun penyebutnya tetap. Maka hasilnya 125 ditambah 5/100 sama dengan 130/100. Selanjutnya apabila hasilnya bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. 130/100 kita sama-sama atas dibagi 10, bawah juga dibagi 10, maka hasilnya 13/10. Selanjutnya kita bisa mengubahnya lagi ke dalam bentuk pecahan campuran. 13/10 diubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/3/10. Maka 1/4 ditambah 5% sama dengan 1/3/10. Nah, selanjutnya kita masuk poin keempat yaitu penjumlahan pecahan dengan desimal.
Untuk menyelesaikan soal penjumlahan pecahan dengan desimal, kita juga harus mengubah bentuk desimal itu menjadi pecahan biasa. Kakak beri contoh ya. Misal 0,5 kita akan mengubahnya menjadi pecahan biasa. 0,5 di belakang koma itu ada satu angka, berarti nanti pernya itu penyebutnya itu 10. Jadi 0,5 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/10. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kakak langsung masuk ke contoh soal. Ada beberapa contoh soal untuk pecahan dengan desimal ini, penjumlahan pecahan dengan desimal ini. Simak terus ya. Untuk contohnya, kakak bagi menjadi 3 contoh. Yang contoh pertama itu penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Contohnya 2,4 ditambah 1/2 sama dengan, jawab 2,4 ditambah 1/2. Langkah pertamanya apa tadi? Ya, betul, ubah desimal menjadi bentuk pecahan biasa. 2,4 diubah menjadi ke bentuk pecahan biasa, yaitu menjadi 24/10 ditambah 1/2. Selanjutnya, berhubung penyebutnya ini berbeda, 10 dan 2, kita harus menyamakan dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 10 dan 2 yaitu 10, maka penyebutnya menjadi 10. Nah, selanjutnya 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 dikali 24 sama dengan 24. Selanjutnya 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya 24/10 ditambah 5/10. Kita hitung, kita jumlahkan pecahan, kedua pecahan tersebut. Kita jumlah pembilangnya, penyebutnya tetap, yaitu menjadi hasilnya 29/10. 29/10 kita dapat mengubahnya menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu menjadi 29/10. Jadi hasil dari 2,4 ditambah setengah sama dengan 29/10. Selanjutnya masuk contoh yang kedua, yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Soalnya 3/4 ditambah 0,5 sama dengan, langkah pertama kita harus mengubah pecahan campuran dan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. 3/4 diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 15/4. Sedangkan 0,5 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/10. Berhubung penyebutnya ini berbeda, 4 dan 10, maka kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. KPK 4 dan 10 adalah 20. Selanjutnya 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 15 yaitu 75. 20 dibagi 10 sama dengan 2. 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka hasilnya jadi 75/20 ditambah 10/20. Setelah penyebutnya disamakan, maka kita jumlahkan kedua pecahan tersebut. Kita jumlahkan pembilangnya namun penyebutnya tetap. Jadi 75 ditambah 10/20 sama dengan 85/20. Nah, 85/20 ini bisa kita jadikan ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 4/5/20. 4/5/20 ini masih bisa kita sederhanakan,
yaitu dengan cara 5/20 itu sama-sama atas dibagi 5 dan bawah juga dibagi 5. 4-nya itu tetap, jadi hasilnya adalah 4 1/4. Jadi 3/4 ditambah 0,5 sama dengan 4 1/4. Nah, yang terakhir kita masuk contoh ketiga, yaitu penjumlahan pecahan desimal. Perlu kita ketahui bahwa untuk menjumlahkan pecahan desimal, perhatikan nilai tempat masing-masing bilangan. Kemudian, urutkan secara bersusun nilai tempatnya. Berikut langkah yang bersusun ke bawah. Nomor 1, tuliskan dengan cara bersusun. Nomor 2, tempatkan bilangan sesuai nilai tempatnya. Nomor 3, tanda koma diletakkan lurus ke bawah. Nomor 4, jumlahkan persepuluhan dengan persepuluhan dan satuan dengan satuan. Selanjutnya kakak masuk ke contoh soal. Di sini ada 2 contoh soal. Nomor 1, 0,5 ditambah 2,4. Kita taruh susun, komanya diurutkan ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, kayak begitu. Jadi kita menghitungnya dari belakang. 5 ditambah 4 yaitu 9. Selanjutnya komanya diturunkan. Selanjutnya 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi 0,5 ditambah 2,4 sama dengan 2,9. Contoh soal nomor 2, 0,53 ditambah 25%. Nah, di sini kita perlu mengubah 25% ini ke dalam bentuk desimal. Caranya kita ubah ke bentuk pecahan dulu. Jadi 0,53 ditambah 25% ke bentuk pecahan menjadi 25/100. Nah, selanjutnya 25/100 ini kakak ubah menjadi desimal, yaitu dengan itu hasilnya 0,25. Jadi 0,53 ditambah 0,25. Kita hitung kedua bilangan tersebut yang akhirnya ketemu hasilnya 0,78. Jadi 0,53 ditambah 25% yaitu hasilnya 0,78. Itu dulu yang dapat kakak sampaikan. Selebihnya